12 benda di atas kulkas yang bikin dapur terlihat berantakan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Atas kulkas itu kelihatannya kecil. Tapi efeknya ke dapur bisa segede drama sinetron sore. Satu kardus naik, satu toples numpang, lama-lama dapur bersih pun tetap terlihat berantakan. Dan ibu-ibu malah disangka kurang rapi, padahal capeknya sudah kayak kerja 2 shift. Judul ini penting, karena banyak rumah hari ini sempit. Bukan karena ukurannya, tapi karena barang-barang yang numpuk di tempat yang salah dan dibiarkan terlalu lama. Masalahnya bukan sekadar estetika, tapi juga mental ibu yang tiap hari bolak-balik ke dapur sambil ngelus dada di tengah harga kebutuhan naik dan rumah jadi pusat hampir semua aktivitas. Dapur seharusnya jadi tempat paling menenangkan, bukan tempat yang bikin mata panas sebelum masak. Media massa beberapa kali menulis artikel tentang bahwa rumah yang berantakan bisa meningkatkan stres harian, terutama pada perempuan yang menghabiskan banyak waktu di area domestik. Jadi kalau dapur terasa sumpek, mood cepat turun, dan rasanya pengen beresin tapi selalu tertunda. Pembahasan ini bukan soal remeh, ini soal ruang kecil yang diam-diam mempengaruhi energi satu rumah. Kita akan bongkar satu area yang sering dianggap aman, padahal paling kelihatan dengan cara yang ringan, sedikit nyentil, dan sangat dekat dengan realita ibu-ibu masa sekarang. Benda pertama itu kardus bekas elektronik, kardus kulkas kecil, blender, rice cooker yang katanya disimpan buat jaga-jaga kalau pindahan atau kalau rusak buat klaim garansi. Padahal garansinya sudah lewat sejak anak masih TK. Kardusnya tetap setia di atas kulkas. Tiap dibersihin, kita geser sambil ngomel pelan. Ini tuh benda yang secara visual langsung bikin dapur kelihatan kayak gudang ekspedisi. Belum lagi kalau kardusnya sudah agak melengkung kena uap dapur. Dan juga aromanya begitu khas, campuran debu dan penyesalan. Benda kedua biasanya toples kosong. Toples kue lebaran yang bentuknya lucu dan tutupnya masih ada. Disimpan karena nanti bisa buat kue lagi. Padahal, lebaran berikutnya kita beli toples baru lagi. Karena yang lama lupa ada di mana. Akhirnya toples lama naik jabatan, jadi koleksi debu premium di atas kulkas. Setiap lihat rasanya, kayak diingetin janji hidup sehat yang gagal tiap hari Senin. Benda ketiga, botol-botol plastik, botol saus, botol kecap, botol sirup, yang niat awalnya mau dipakai ulang. Realitanya botol ini cuma pindah nasib dari tempat sampah ke atas kulkas. Sering kita bilang nanti dicuci, nanti dipakai, tapi nanti itu saudara jauhnya besok yang nggak pernah datang. Makin banyak botol, makin dapur, kelihatan kayak warung tutup permanen. Benda keempat, tas belanja kain, tote bag seminar, goodie bag arisan, tas belanja yang niatnya ramah lingkungan. Tapi karena jumlahnya belasan, dilipat seadanya dan ditaruh di atas kulkas. Akhirnya terlihat kayak bendera penanda kalau rumah ini rajin ikut acara, tapi malas decluttering. Setiap ambil satu tas, 10 lainnya ikut jatuh kayak domino. Bikin kita pengen duduk sambil bilang capek hidup. Benda kelima, alat dapur rusak atau setengah rusak, rice cooker lama yang tutupnya harus ditekan dulu baru nyala, blender yang suaranya kayak motor balap, disimpan karena mikir masih bisa dipakai. Padahal tiap lihat itu kita ingat betapa ribetnya dulu masak pakai alat itu. Benda ini bukan cuma bikin berantakan secara fisik, tapi juga emosional. Karena tiap tatap mata rasanya kayak mantan yang bilang masih sayang, tapi nyakitin. Benda keenam, stok mie instan berlebih, hasil kala promo beli satu gratis satu. Akhirnya semua naik ke atas kulkas. Secara fungsi memang makanan, tapi secara visual, dapur langsung berubah jadi etalase minimarket. Tiap hari kita lihat tumpukan itu sambil mikir kok niat hemat, malah bikin rumah kelihatan sempit.
Belum lagi kalau bungkusnya warna-warni tabrakan sama tema dapur minimalis yang cuma hidup di Pinterest. Benda ketujuh, wadah plastik tanpa pasangan, tutup ada badannya, entah kemana. Badannya ada tutupnya menghilang, entah ke dimensi lain, tetap disimpan karena berharap suatu hari mereka bertemu kembali. Ini tuh kisah cinta tragis ala emak, penuh harapan, tapi ujungnya kecewa. Secara logika tidak kepakai. Secara emosional sulit dilepas. Secara visual bikin dapur kelihatan acak-acakan. Benda ke-8 plastik, isi plastik, kantong kresek yang katanya bisa dipakai ulang. Dikumpulin dalam satu kantong besar, lalu ditaruh di atas kulkas. Niatnya hemat dan peduli lingkungan. Tapi bentuk akhirnya kayak awan hitam menggantung. Tiap kali mau ambil satu plastik, yang lain ikut nyembul kayak pengen ikut jalan. Bikin kita mikir, kenapa hidup seribet ini cuma gara-gara plastik? Benda ke-9, dokumen lama, buku resep fotokopian, catatan belanja tahun lalu. Kertas-kertas yang katanya penting, dinaikkan ke atas kulkas karena dianggap aman dan gak kehujanan. Padahal dapur itu lembab dan penuh uap. Kertas jadi menguning. Dan kita sendiri lupa isinya apa. Tapi tetap nggak berani buang karena takut suatu hari dibutuhin. Padahal kita juga lupa buat apa. Benda ke-10, mainan anak yang nyasar, mobil-mobilan, puzzle kurang satu, boneka kecil. Naik ke atas kulkas karena lagi buru-buru beberes sebelum tamu datang. Niatnya cuma sementara, tapi sementara itu bisa berubah jadi bertahun-tahun. Setiap lihat mainan itu, kita diingetin fase hidup yang capek, rumah berantakan, anak kecil, dan kita cuma pengen rebahan. Benda ke-11, hiasan dapur lama, bunga plastik yang warnanya sudah pudar, pajangan tulisan manis yang sudah nggak terbaca, disimpan. Karena dulu beli pakai perasaan senang, sekarang malah bikin dapur kelihatan tua dan penuh. Kadang bukan barangnya yang salah, tapi waktunya yang sudah lewat. Sayangnya kita sering lupa kalau rumah juga butuh update, bukan cuma isi galeri HP. Benda ke-12, barang-barang tanpa identitas jelas. Bukan alat dapur, bukan makanan, bukan dekorasi. Cuma barang yang kita taruh karena capek mikir mau taruh di mana. Ini tipe barang yang secara jujur kita simpan karena lelah mengambil keputusan. Dan akhirnya semua kelelahan itu numpuk rapi di atas kulkas. Bikin dapur kelihatan penuh, padahal yang penuh sebenarnya kepala kita. Kadang yang bikin dapur terasa sempit itu bukan ukurannya, tapi cerita yang menumpuk di atas kulkas. Setiap barang punya alasan tinggal. Tapi nggak semua alasan masih relevan hari ini. Kita sering sibuk ngurus semua orang, sampai lupa rumah juga butuh dirawat biar ikut bantu nenangin kepala. Dan anehnya, barang diam aja bisa bikin ibu merasa capek duluan sebelum masak. Berbenah itu bukan lomba rumah paling rapi sedunia. Ini lebih mirip obrolan serius antara ibu dan dirinya sendiri. Yang ini masih mau disimpan atau cuma numpang bikin pusing? Yang itu masih bikin bahagia atau cuma bikin hati bilang nanti-nanti? Kadang yang kita butuhkan bukan rak baru, tapi izin buat bilang cukup sambil ketawa kecil karena sadar kok bisa ya? Dulu mikir semua itu penting. Pelan-pelan aja bun, rumah nggak perlu sempurna. Yang penting rasanya ringan. Setiap barang yang dilepas itu bukan kehilangan, tapi ruang baru buat napas dan semangat. Siapa tahu setelah atas kulkas lega, kepala juga ikut lega, dan masak mie instan pun rasanya kayak hidangan penuh cinta. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.